Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tentara Jepang, tung 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 tung. Gerabah. Kalau kita bertemu dengan ibu-ibu, dengan orang-orang yang menjadi orang tua kita, itu selalu setia dengan gerabah, selalu memperhatikan gerabah, selalu merawat gerabah. Karena ini untuk masak, sehingga harus dirawat dengan baik, baik pantatnya maupun isinya, baik isinya maupun pantatnya. Jangan sekali-kali pantatnya ditepuk-tepuk-tepuk karena tidak pernah dicuci, kena angus, kena jelaga, dan kemudian dipakai terus, dan akhirnya menjadi keropos pantatnya dan bocor ketika untuk memasak, untuk memberikan sayur yang hangat atau dengan kuah, itu kemudian menjadi bermasalah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya kecil, saya sering membantu ibu saya juga untuk membersihkan gerabah ini, untuk mencuci. Dan ketika kecil saya berusaha, walaupun hitam penuh jelaga pantatnya, tetapi gerabah ini saya cuci, berusaha saya kerok dan kemudian bisa kering. Tetapi yang utama adalah kalau saya dulu ya, dan ibu-ibu saya dulu, dalamnya. Kadang-kadang karena tergesa-gesa kita hanya nyuci dalamnya, kemudian kita tinggal sehingga luarnya biar tetap hitam. Lama-lama tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam. Saudara-saudari yang terkasih, ini berlawanan dengan yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, ketika dia diundang untuk pesta makan bersama pada orang yang mengundangnya, dia masuk ke rumah itu, dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, semua ikut makan juga. Lalu kemudian Yesus makan tanpa mencuci tangan dengan tangan najis. Lalu kemudian orang-orang itu, orang Farisi, ahli Taurat, mengatakan bahwa bagaimana mungkin dia makan dengan tangan najis tanpa mencuci tangannya. Maka Yesus mengetahui pertanyaan batin orang-orang itu. Maka dia kemudian menjawab, munafik engkau, karena engkau hanya membersihkan bagian luar dari gerabah, dari semua tempat yang untuk memasak, tetapi bagian dalamnya tidak kau bersihkan, luarnya saja. Nah, ini berbeda dengan ibu-ibu zaman sekarang ketika saya kecil, yaitu dalamnya dibersihkan, luarnya biasanya dibiarkan seperti pantat gerabah itu yang dibiarkan hitam. Maka kalau ada anak-anak kecil dulu, kalau main di tempat yang berlumpur, sampai, karena anak kecil kan dulu tidak pernah pakai celana, sampai hitam pantatnya, langsung dikatakan, kamu pantatmu seperti pantat gerabah, hitam semua, penuh dengan jelaga, penuh dengan angus yang tebal. Lalu kemudian digeblek, ih kamu, ayo sana mandi, supaya pantatmu tidak seperti pantat jelaga. Karena apa? Justru ibu-ibu kadang membersihkan di bagian dalam, di luar tidak. Tetapi di zaman Yesus, orang-orang Farisi membersihkan bagian luarnya saja, sementara dalamnya tidak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengatakan bahwa kau munafik. Dari luar engkau, tentu saja ini perumpamaan ya, tentang gerabah ini. Dari luar engkau seperti bersih, penampilanmu hebat, penampilanmu dipuji-puji, penampilanmu kudus, penampilanmu sempurna, tapi dalam hatimu penuh dengan rampasan, keserakahan, pikiran ingin mencelakakan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari diri sendiri. Dan akhirnya apa? Dia yang disebut munafik. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, karena munafik. Engkau seperti kubur yang nisannya bagus, yang monumennya bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang rampasan,
bau busuk dan bangkai. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan ini kita pertentangkan bahwa yang baik adalah yang luarnya itu bagus, yang luarnya tidak bagus, dalamnya bagus. Atau sebaliknya, yang jahat itu yang luarnya bagus, dalamnya kotor. Tetapi akan lebih baik kalau kita mempunyai periuk yang luarnya bersih, dalamnya pun bersih. Dalamnya bersih, luarnya pun bersih. Karena yang bagian luar merupakan ekspresi bagian dalam. Mari kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Allah, dalamnya bagus, sehingga itu akan nampak memancar keluar bahwa tingkah laku kita, perkataan kita juga diresapi oleh hati yang paling dalam. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.